Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang sampai saat ini nikmat itu masih kita bisa rasakan, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Ya, dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat ke junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang menumbuhkan fitrah iman pada anak melalui pembelajaran yang bermakna. Masya Allah ya, di sini ada kata pembelajaran yang bermakna. Tentunya tak lepas dari peranan orang tua di rumah serta para guru-guru di sekolah yang begitu luar biasa, yang begitu bersemangat dalam mendidik anak-anak, insya Allah. Sebelum kita lebih lanjut, perlu kita beri penjelasan bahwa apa sih itu iman? Iman merupakan, ini menurut Imam Malik ya, iman merupakan pembenaran dengan hati, kemudian pengakuan dengan lisan, serta pembuktian melalui ucapan atau tindakan. Nah, di dalam iman itu bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan. Ya, dengan sebab ketaatan. Serta berkurang dengan ada sebabnya, dengan sebab kemaksiatan. Ya, baiklah, kembali ke tema awal kita ya. Bagaimana sih menumbuhkan iman pada anak melalui pembelajaran yang bermakna. Nah, di sini tentu kita membutuhkan kerjasama antara pihak sekolah dan juga orang tua. Peranan orang tua sangat dibutuhkan di sini ya, dalam menumbuhkan fitrah iman di dalam hati anak untuk melalui pembelajaran yang bermakna. Kembali ke dasar kita, bagaimana Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, untuk tujuannya hanya untuk menyembah Allah. Nah, di sini tentu kita perlu menumbuhkan di dalam hati anak bagaimana sih sosok anak itu untuk menumbuhkan rasa cintanya, rasa pengabdiannya kepada Allah. Tentu di sini untuk menumbuhkan hal tersebut, tentu anak-anak kita ajari dengan ulul albab untuk bertakwa, untuk menjadikan dasar tujuannya yaitu menjadikan anak sebagai khalifah, sebagai pemimpin, bukan hanya pemimpin untuk orang-orang banyak, pemimpin untuk dirinya sendiri, terutama melalui apa? Melalui zikir serta berpikir yang positif. Nah, kemudian tokohkan pada diri anak bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai tokoh favoritnya. Dengan apa? Melalui guru-guru atau orang tua bercerita tentang bagaimana karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau menyampaikan atau beliau
berbuat baik kepada umatnya. Nah, di sini tentu sangat dibutuhkan peranan guru untuk menanamkan untuk menanamkan tokoh Rasulullah pada hati anak. Kemudian selain itu, jadikanlah Allah di setiap aktivitas pada anak. Nah, di sini untuk menumbuhkan, untuk mengarahkan anak melalui pembelajaran yang bermakna, tentu di sini program-program atau stimulus-stimulus yang disiapkan di sekolah sangat berperan penting untuk menumbuhkan iman pada hati anak. Tentu peranan guru di sini ketika anak-anak memiliki perasaannya yang kacau, tentu guru mengupayakan mengalirkan ke arah yang positif, serta memberikan stimulus yang bermakna untuk mengaktifkan keyakinannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang lain, fungsikan banyak hal pada diri anak melalui indera, melalui ciptaan Allah yang diberikan kepada dirinya. Melalui indera ini, dalam setiap aktivitas anak akan mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam program pembelajaran di sekolah, kita tidak hanya mengutamakan duniawinya saja, tapi kita barengi dengan ukhrawinya. Dengan cara apa? Kita stimulus anak, kita berikan penjelasan bahwasanya misalnya mata yang dimiliki oleh anak itu adalah salah satu bentuk rasa cintanya Allah kepada kita. Sebagai rasa syukur kita melihat hal-hal yang positif, kita gunakan mata untuk melihat yang positif, serta indera-indera yang lain juga ya. Kemudian bingkai hati anak dalam nuansa yang bernuansa Islami. Jadikan hati anak bahwasanya upaya guru itu untuk menumbuhkan kecintaannya kepada Allah. Misalnya kita mengajak anak di sekolah mempraktekkan sholat berjamaah misalnya ya. Ini sebagai bentuk dasar bagaimana menumbuhkan fitrah iman pada anak sejak dini. Kemudian banyak hal lain yang dimiliki oleh anak, kecerdasan yang majemuk, misalnya kecerdasan musik, kecerdasan gambar, serta kecerdasan yang lainnya. Nah, di sini logikanya setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, guru di sini peranannya bagaimana mengaktifkan, bagaimana mengupayakan rasa berpikir anak dengan fitrah iman yang kita ajarkan. Misalnya sebagai rasa syukur anak itu memiliki kecerdasan, misalnya kecerdasan linguistik, kecerdasan yang berbicara ya. Nah, kita arahkan di sini kita arahkan anak bagaimana kita berikan rasa syukur, menumbuhkan rasa syukur dalam hati anak bahwasanya semua yang kita miliki itu adalah pemberian Allah. Nah, patut kita syukuri sejak dini. Nah, itu salah satu bentuk menumbuhkan iman kepada anak. Ya, mungkin itu
Jadi intinya di sini peranan guru sangat mengutamakan, serta kerjasama orang tua di rumah juga dapat menumbuhkan fitrah iman pada hati anak sejak dini. Dengan cara apa? Di rumah kita ajari dengan cara apa? Sholat berjamaah, karena di sekolah kan otomatis ya berjalan ya, berjalan bentuk-bentuk bentuk-bentuk apa, bentuk-bentuk kecintaannya kepada Allah. Sholatnya yang rutin setiap hari dilaksanakan, dipraktekkan di sekolah. Nah, patut sebagai guru kita komunikasikan kepada orang tuanya di rumah bahwasanya di sekolah kami ajarkan ini, kami sudah ajarkan sholat gerakan sholat misalnya ya, gerakan sholat belum masuk di fase bacaannya. Nah, di sini kerjasama orang tua dan pihak sekolah sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan fitrah iman pada hati anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjut lagi dengan pembahasan selanjutnya untuk menumbuhkan fitrah iman pada diri anak melalui pembelajaran yang bermakna. Cukup sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.